Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk terus belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 10 semester 2. Di materi yang ke-21 ini kita akan belajar tentang materi tips pola hidup bersih dan sehat beserta manfaatnya. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Nah, kita akan mencoba memahami tentang kebersihan dan kesehatan. Kebersihan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua istilah ini ibarat dua sisi koin yang saling berkaitan. Misalnya, orang yang lebih pasti sehat, sedangkan orang yang sehat pasti memiliki pola hidup yang bersih. Dua hal ini akan menjadi sebab akibat dalam keseharian seseorang. Perlu kita ketahui bahwa pola hidup bersih dan sehat adalah rutinitas yang penting untuk dilakukan. Meskipun tampak sulit, namun kebiasaan ini akan mendatangkan banyak manfaat baik dari kesehatan fisik hingga kesehatan mental seseorang. Untuk mulai melakukannya, ada baiknya kita mengenali lebih dahulu apa itu pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya kita akan mengenal pola hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan perilaku hidup kesehatan yang dilakukan oleh seseorang karena kesadaran pribadi sehingga keluarganya mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan memiliki peran aktif dengan aktivitas masyarakat. Pola hidup bersih dan sehat sebenarnya adalah sebuah upaya untuk menularkan kebiasaan baik untuk kesehatan melalui individu, kelompok, atau masyarakat yang lebih luas. Tujuan utama melakukan pola hidup bersih dan sehat adalah memulai kebiasaan yang baik dengan meningkatkan kualitas kondisi kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu untuk dampak yang lebih besar. Itulah sebabnya pola hidup bersih dan sehat tidak bisa hanya dilakukan seorang diri, melainkan juga melibatkan orang lain untuk sama-sama melakukan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat tidak bisa hanya dilakukan 1 atau 2 kali, 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan saja. Namun pola hidup ini harus dilakukan konsisten karena akan percuma jika pola hidup ini pada akhirnya tidak menjadi kebiasaan. Sehat bukanlah hal instan, jadi kita perlu menjaganya. Banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan untuk memulai pola hidup bersih dan sehat. Bahkan kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil yang terkadang kita tidak sadar bahwa itu adalah hal buruk bagi kesehatan kita. Misalnya, rajin mencuci tangan, banyak minum air putih, dan sebagainya. Berikut ini tips pola hidup bersih dan sehat yang bisa dilakukan secara konsisten. Yang pertama, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita bisa memulainya dengan hal-hal kecil atau kebiasaan di rumah. Misalnya, rajin mencuci tangan setelah melakukan sesuatu, seperti keluar dari rumah, bermain, memegang benda yang kotor, dan sebagainya. Perhatikan juga pada hal-hal sekitar seperti kebersihan tempat tidur, dapur, pakaian, sepatu, dan hal-hal lain di rumah. Selain itu, di dalam rumah perhatikan pula kebersihan di sekitar lingkungan rumah kita, misalnya halaman, got di sekitar rumah, dan beberapa fasilitas umum yang kita gunakan. Selanjutnya, yang kedua, memperhatikan penggunaan air bersih. Pastikan air yang kita gunakan untuk aktivitas setiap hari adalah air bersih. Misalnya, air untuk mandi, air untuk memasak, minum, dan air-air yang ada di lingkungan kita. Menggunakan air bersih merupakan kunci dari pola hidup bersih dan sehat. Hal ini karena kebutuhan air sangat penting bagi kehidupan seseorang. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan toilet serta menjaga kebersihannya. Toilet menjadi tempat yang sangat berbahaya bagi kesehatan jika tidak dijaga kebersihannya.
Hal ini karena toilet adalah sarang kuman yang bisa saja mengganggu kesehatan seseorang jika tidak diperhatikan kebersihannya. Selain faktor kenyamanan, toilet yang bersih juga dapat menjaga kesehatan seseorang agar terhindar dari penyakit. Kita perlu membersihkan toilet secara rutin karena kuman penyakit dapat mudah berkembang di sana. Kemudian yang keempat, membasmi sarang nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang dapat mendatangkan petaka bagi manusia. Menjaga kebersihan rumah dari jentik-jentik nyamuk dapat kita lakukan untuk menghindari dari penyakit DBD atau malaria. Rajinlah menguras bak mandi atau genangan air lainnya dan hindari pakaian gantung di ruang terbuka karena hal itu dapat menjadi sarang nyamuk dewasa. Pastikan tidak ada tempat-tempat lembab di rumah yang dapat mengundang nyamuk dan serangga lainnya. Selanjutnya yang kelima, memakai masker saat keluar rumah. Rutin menggunakan masker saat keluar rumah dapat mencegah terjadinya penularan virus penyakit. Penggunaan masker terbukti efektif mencegah percikan ludah atau droplets untuk menyebar di udara dan menularkan penyakit kepada orang lain melalui saluran pernafasan. Itulah sebabnya menggunakan masker juga bisa melindungi orang lain selain melindungi diri sendiri dari penyakit. Kemudian yang keenam, memperbanyak konsumsi air putih. Banyak mengkonsumsi air putih dapat meningkatkan kesehatan tubuh karena tubuh kita memerlukan banyak asupan air putih. Air putih adalah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh dan akan dikeluarkan melalui keringat, urin, uap pernapasan, atau buang air besar. Dalam kondisi atau cuaca tertentu, asupan air juga menjadi penting bagi tubuh, yakni 2,7 sampai 3,7 liter per hari. Selanjutnya yang ketujuh, tidur dan istirahat yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup akan membantu tubuh untuk terjaga kesehatannya karena pada dasarnya tubuh juga memerlukan istirahat. Istirahat yang cukup artinya tidak kurang istirahat dan juga tidak berlebihan. Tidurlah yang cukup sekitar 9 hingga 10 jam per hari dan kurangi waktu begadang agar pola tidur normal. Perlu kita ketahui bahwa istirahat dan tidur yang cukup dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya yang kedelapan, meditasi. Meditasi dapat menjadi kebiasaan baik untuk pola hidup bersih dan sehat dengan cara menenangkan diri dan jiwa. Ketenangan diri sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama kesehatan mental yang akan menjauhkan dari stres yang dapat mendatangkan banyak penyakit dan masalah mental lainnya. Selanjutnya yang kesembilan, olahraga teratur dan lakukan dengan menyenangkan. Olahraga secara teratur dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena dapat menurunkan resiko penyakit, kepadatan tulang, dan menjaga berat badan. Olahraga yang dilakukan tidak perlu olahraga yang sulit dan proper di pusat kebugaran. Kita juga bisa membiasakan olahraga sederhana seperti lari pagi, bersepeda, senam, atau jalan santai. Asal dilakukan secara rutin dan konsisten, olahraga akan berdampak pada kesehatan tubuh. Selanjutnya yang ke-10, perbanyak makan buah dan sayur. Buah dan sayur adalah jawaban dari kesehatan seseorang. Banyak asupan vitamin dan kandungan gizi lainnya dalam buah dan sayur yang dibutuhkan tubuh. Memiliki segudang manfaat, buah dan sayur rupanya tidak banyak disukai orang. Banyak orang yang tidak menyukai buah dan sayur karena mengolahnya yang susah dan ribet atau tidak terbiasa dengan rasa buah dan sayur karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat. Selanjutnya yang ke-11, pilih makanan berwarna cerah sebagai antioksidan. Sayuran dan buah-buahan yang memiliki warna cerah biasanya mengandung antioksidan yang tinggi. Antioksidan sangat diperlukan tubuh dan bermanfaat baik untuk menghilangkan dan menangkal radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tubuh. Jadi perbanyaklah konsumsi buah dan sayur segar yang berwarna cerah seperti stroberi, tomat, alpukat, jeruk, selada, sawi, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ke-12, mengurangi makanan olahan atau instan dan makanan dalam kaleng. Makanan olahan instan atau makanan kalengan biasanya tidak memiliki banyak kandungan gizi yang diperlukan tubuh.
Makanan ini justru akan mendatangkan penyakit jika sering dikonsumsi karena mengandung pengawet dan bahan-bahan lain yang menimbulkan penyakit. Jadi usahakan menghindari makanan instan dan kalengan dengan mengkonsumsinya sesedikit mungkin. Makanan instan atau kalengan biasanya hanya untuk kondisi mendesak saja. Kemudian yang ke-13, mulai mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dapat bermanfaat bagi kesehatan mental seseorang. Banyak cara melakukan self-love dengan hal-hal sederhana. Misalnya tidak membandingkan pencapaian diri dengan pencapaian orang lain. Kemudian lebih percaya dengan diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Secara tidak langsung dengan mencintai diri sendiri, seseorang juga akan sadar dengan pentingnya menjaga kesehatan diri. Selanjutnya yang ke-14, kendalikan asupan gula dan garam. Tubuh harus memiliki asupan gula dan garam yang cukup, jangan sampai berlebihan. Asupan gula dan garam yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit seperti darah tinggi dan diabetes. Kemudian yang ke-15, makan dalam porsi yang cukup. Untuk menjaga kesehatan perlu juga menjaga porsi makan yang cukup. Porsi makanan yang berlebihan justru akan mendatangkan masalah seperti obesitas dan kegemukan yang justru akan mengganggu kesehatan. Pastikan ukuran porsi makan cukup untuk asupan tubuh setiap harinya. Misalnya berhenti makan jika perut sudah terasa kenyang. Kemudian yang ke-16, mengurangi makanan berlemak. Makanan yang berlemak tidaklah sehat untuk tubuh. Makanan berlemak akan mendatangkan banyak penyakit karena lemak membawa bahan-bahan berbahaya bagi tubuh. Jadi, kita bisa mengurangi makanan yang mengandung banyak lemak, contohnya gorengan dan makanan lemak lainnya. Yang ke-17, tidak merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan merokok dapat merusak pola hidup bersih dan sehat karena rokok membawa zat berbahaya bagi tubuh. Kebiasaan merokok dapat menyerang kesehatan pernapasan di paru-paru. Mengkonsumsi minuman beralkohol terlalu banyak juga akan merusak sistem pencernaan tubuh dan menimbulkan banyak risiko penyakit. Selanjutnya yang ke-18, periksa kesehatan secara berkala. Meskipun kita sudah merasa melakukan pola hidup bersih dan sehat, tetapi tetap perlu juga memeriksakan kesehatan secara berkala. Beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan fisik ringan, contohnya tinggi badan, berat badan, lingkar perut, tekanan darah, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada salahnya juga kita melakukan medical check-up setiap 1 tahun sekali yang meliputi pemeriksaan penunjang medis, laboratorium, dan radiologi. Yang ke-9, go organik. Pola hidup go organik adalah salah satu upaya pola hidup sehat yang ampuh untuk memulai kebiasaan baik. Go organik berarti memperhatikan bahan makanan yang bebas dari sintesis, pestisida, atau pupuk kimia lainnya. Tidak mengandung organisme rekayasa genetika, tidak diproses dengan radiasi, dan mengandung pelarut kimia lainnya. Dengan go organik akan menjaga seseorang terhindar dari risiko penyakit yang berbahaya lewat makanan. Yang terakhir, pengelolaan stres. Pola hidup bersih dan sehat juga harus diimbangi dengan kondisi psikis yang baik. Menjaga pikiran agar selalu positif dapat mengurangi stres. Ada banyak masalah kesehatan yang disebabkan karena pikiran negatif atau terlalu stres. Hal ini membuktikan kesehatan mental juga akan berpengaruh pada kesehatan fisik seseorang. Nah, lalu apa saja manfaat pola hidup bersih dan sehat bagi kita? Manfaat yang bisa dirasakan jika melakukan pola hidup bersih dan sehat secara konsisten antara lain: yang pertama, terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan pola hidup bersih dan sehat akan membuat seseorang terhindar dari penyakit. Orang yang bersih akan dijauhkan dari risiko penyakit bagi kesehatan tubuhnya, terutama penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan jamur. Setidaknya, pola hidup bersih dan sehat akan menjaga seseorang dari hal-hal buruk yang akan mendatangkan penyakit. Kemudian yang kedua, memaksimalkan perkembangan tubuh. Pola hidup bersih dan sehat akan sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak karena masa kondisi kesehatan anak-anak sangat mempengaruhi perkembangannya.
Contohnya, anak akan terhindar dari gangguan stunting jika keluarganya konsisten menjaga kebersihan dan kesehatan. Stunting merupakan gangguan pada kondisi tubuh kembang anak yang tidak optimal, sehingga berpengaruh pada panjang, berat, dan tinggi badan sang anak secara normal. Gangguan ini bisa dicegah sedini mungkin dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Pola hidup bersih dan sehat akan membuat seseorang lebih produktif melakukan aktivitas kesehariannya. Hal ini karena mereka memiliki kondisi tubuh yang fit, pikiran yang sehat, dan situasi hati yang baik. Kondisi semacam ini akan meningkatkan performa seseorang untuk melakukan banyak hal dan konsisten melakukan hal-hal baik bagi dirinya. Yang keempat, menjaga kebersihan tempat tinggal. Rumah sebagai tempat tinggal pasti akan bersih jika keluarga dalam rumah tersebut menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hal ini karena seseorang cenderung akan melakukan hal dengan barang yang lebih dekat dengan dirinya terlebih dahulu. Itulah sebabnya orang yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat akan memperhatikan kondisi rumah mereka. Apakah nyaman atau tidak untuk ditinggali? Nah, demikian tadi tips pola hidup bersih dan sehat beserta manfaat yang bisa kita rasakan jika kita berhasil konsisten menjalani pola hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan setelah menonton video ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita semakin sehat dan terjaga kesehatan keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi dengan video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.